Halo semuanya, kenalin, gua Rafli. Satu hari, satu cerita sejarah. Hari ini kita bahas Hitler. Siapa yang tak kenal diktator berkumis kotak ini? Dia adalah salah satu tokoh terkenal pada Perang Dunia II. Namun, kalian tahu gak sih bahwasanya sebelum ia menjadi diktator, ia pernah melamar di sekolah seni. Pada tahun 1907, Hitler muda saat itu mendaftar untuk bisa masuk ke sekolah seni. Namun, sayang sekali, dia ditolak pada tahun itu. Dia tidak menyerah. Di tahun berikutnya, tahun 1908, dia mencoba untuk yang kedua kalinya. Tapi mungkin nasib berkata tidak. Hitler kembali ditolak untuk masuk sekolah seni. Kemudian, dari sinilah hidup Hitler mulai sulit. Dia hidup susah di Wina saat itu. Bekerja melalui menjual kartu pos dan juga pekerjaan-pekerjaan kotor lainnya. Tahun 1914, Perang Dunia I pecah. Hitler saat itu bergabung dengan Tentara Nasional Jerman sebagai kurir atau pengantar paket. Ia mengirim surat pada saat itu. Dan seperti yang kita tahu, Jerman adalah di pihak yang kalah pada Perang Dunia I. Sehingga pada tahun 1918, Hitler itu muncul di jiwanya untuk membalas dendam. Kemudian, pasca Perang Dunia Pertama, Hitler bergabung dengan Partai Buruh Jerman, yang kemudian diubahnya menjadi Partai Nazi, yang mana kita tahu bahwasanya Partai Nazi itu adalah partai yang dipimpin oleh Hitler. Ya, di mana melalui partai ini Hitler berhasil diangkat menjadi kanselir Jerman pada tahun 1933. Nah, jauh setelah itu, pada tahun 1938, Hitler pun mendeklarasikan yang namanya Perang Dunia. Perang Dunia II, pihak Jerman di bawah pimpinan Hitler bergabung dengan blok poros yang diisi oleh Jerman, Italia, dan juga Jepang. Dan sayangnya pada saat itu ada Perang Dunia Kedua, Jerman lagi-lagi kalah dan Hitler bunuh diri di bunkernya. Dari kisah Hitler ini kita dapat belajar suatu hal tentang paradoks, di mana mari kita bayangkan jika Hitler pada saat itu berhasil masuk ke sekolah seni, mungkin kita tidak akan kenal dengan yang namanya diktator berkumis kotak itu. Atau mungkin Perang Dunia II tidak akan terjadi sama sekali. Tapi, siapa yang tahu? Itulah yang terjadi. Dan dari masa lalu, kita belajar untuk menatap masa depan. Sekian dari saya, sampai jumpa di hari selanjutnya.